Halo Sobat Investor, selamat datang di channel Sobat Saham. Di video kali ini, kita akan membahas satu saham yang labanya tetap bertumbuh di masa pandemi ini. Dan saham ini cukup hebat, di mana bisa dibilang hutangnya tidak ada, sehingga sudah pasti dalam kondisi buruk perusahaan bisa bertahan dengan baik. Saham ini adalah Eka Dharma International dengan kode saham EKAD. Untuk analisanya, kita akan gunakan metode growth investing, yaitu metode PEG atau Price Earning to Growth Ratio. Jadi, tonton video ini sampai habis ya, agar sobat mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, sebelum kita lanjut, jika sobat saham suka video-video di channel ini, silahkan di-share, like, dan jangan lupa di-subscribe ya, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Sobat Saham. Eka Dharma International dengan kode saham EKAD merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pita perekat dengan merek produk yang sudah kita kenal dengan baik, yaitu Daimaru, di mana produknya bukan hanya satu jenis saja, tetapi berbagai jenis pita perekat dan ukuran. Dan produk perusahaannya bisa kita bilang merupakan barang yang selalu ada di kantor-kantor, sekolah, maupun instansi yang lain. Di mana merek Daimaru ini sudah melekat di masyarakat karena kualitas perekat yang baik dari lakban, isolasi, dan produk yang lainnya. Yang menarik dari EKAD adalah hutangnya yang sangat kecil, bahkan jauh lebih kecil dari uang kas perusahaan. Bisa kita lihat dari aset lancar perusahaan, di mana kas dan setara kas itu sebesar 260 miliar, dan total liabilitas atau hutang perusahaan itu sebesar 85 miliar. Nah, kas perusahaan saja itu sudah 3 kali lebih besar dari total hutangnya. Jadi, detail hutang bisa kita abaikan ya, karena sangat kecil sehingga bisa saya bilang hutangnya itu tidak ada. Karena perusahaan bisa langsung bayar semua hutangnya dengan cash yang ada saat ini, atau dengan kata lain hutangnya tidak ada. Kita lihat fundamental perusahaan. Untuk asetnya itu selalu bertumbuh dari 389 miliar di tahun 2015 menjadi 983 miliar di tahun 2020 ini. Untuk ekuitasnya juga selalu bertumbuh dari 291 miliar di tahun 2015 menjadi 897 miliar di tahun 2020 ini. Hutang perusahaan juga baik, yang trennya menurun terus dari 97 miliar di tahun 2015 menjadi 80 miliar di tahun 2020, dengan DER atau rasio hutang terhadap ekuitasnya yang menurun terus, dan sudah kita bahas hutangnya ini sangat kecil, bahkan uang kas perusahaannya saja jauh lebih besar. Untuk pendapatannya selalu bertumbuh, hanya di tahun ini yang mengalami penurunan karena PSBB, di mana tahun 2015 penjualannya 531 miliar menjadi 674 miliar di tahun 2020 ini, turun 11% dibandingkan 2019. Laba bersih perusahaan itu dibilang bertumbuh ya, walaupun sempat stagnan, dan yang menarik adalah tahun ini dia bertumbuh dengan baik dari 73 miliar di tahun 2019 dan proyeksi 2020 ini menjadi 92 miliar. Sehingga ini menarik dan bisa menjadi peluang yang baik untuk masuk ke saham ini. Di masa pandemi ini, dengan penerapan PSBB kemarin, tentunya banyak kantor perusahaan yang tutup, sehingga pemakaian produk EKAD tentunya menurun dan berimbas pada pendapatan perusahaan, di mana pendapatan EKAD menurun dari 371 miliar di 2 kuartal 2019 menjadi 337 miliar di tahun 2020 ini. Penurunannya hampir 11%. Namun, bisa kita lihat perusahaan tetap bisa menjaga laba bersihnya dengan manajemen yang baik pada pengelolaan beban usaha serta beban operasional, sehingga
beban penjualan dan operasional bisa turun hampir 10%. Ini menjadi catatan penting ya, untuk melihat perusahaan yang manajemennya bagus atau perusahaan yang dikelola dengan baik. Sehingga walaupun penjualan menurun, dengan manajemen yang baik, laba bersih perusahaan tetap bertumbuh. Di mana laba 6 bulan pertama di tahun 2019 itu sebesar 38,3 miliar, menjadi 46,6 miliar di tahun 2020 ini, atau bertumbuh 21,6%. Sobat juga bisa terapkan hal ini untuk menilai manajemen atau pengelolaan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Dari melihat hutang perusahaan yang bisa dibilang tidak ada, dan melihat manajemen perusahaan yang sangat bagus, sekarang kita lihat historis harga sahamnya, di mana harga saham EKAD ini itu sudah dibilang bertumbuh selama 10 tahun terakhir, di mana harga sahamnya di tahun 2010 itu sekitar 120-150 ya. Dan saat ini harganya sudah di 1.200-an, sehingga kenaikan harga sahamnya sebesar 800% selama 10 tahun. Dan harga saham saat ini itu bisa dibilang harga tertinggi EKAD, malah bisa dibilang harga sahamnya itu sudah lebih tinggi dibandingkan setelah penurunan karena wabah kemarin, di mana harga sahamnya di Februari kemarin sekitar 1.050 dan saat ini sudah di 1.200-an. Saham EKAD dengan PER 9,2 dan PBV di 0,9 bisa dibilang kurang menarik jika dilihat dari metode value investing. Karena saat ini banyak saham yang bagus dengan valuasinya yang murah. Tapi perlu saya bilang, saham EKAD ini lebih cocok masuk ke dalam saham growth ya, karena memang sahamnya tiap tahun bertumbuh. Jadi, metode yang tepat untuk melihat peluang di saham EKAD ini yaitu dengan metode PEG atau Price Earning to Growth Ratio. Metode PEG ini dipopulerkan oleh Peter Lynch, di mana metode ini sederhananya menilai harga saham dengan laba bersih per saham dibandingkan dengan persentase pertumbuhan labanya itu sendiri ya. Rumusnya yaitu membagi PER dengan persentase pertumbuhan laba bersih. Jika hasilnya di bawah 1, maka itu bisa dibilang murah. Contoh, dalam saham EKAD ini, itu PER-nya 9,2. Kenaikan laba bersihnya sudah kita hitung tadi yaitu 21,6%. Jadi tinggal membagi 9,2 dengan 21,6 yang hasilnya adalah 0,42, di mana 0,42 itu di bawah 1. Sehingga bisa dibilang saham ini murah atau masih ada potensi kenaikan harga. Sobat bisa mentargetkan sampai PEG-nya 1, yaitu PER-nya 21 untuk saat ini. Karena saham ini merupakan saham growth, jadi sahamnya bisa disimpan untuk jangka panjang, dan semasih sahamnya bertumbuh, itu bisa terus disimpan. Dividen dari saham ini tidaklah terlalu besar, di sekitar 2-3%, dan ini wajar untuk saham tipe growth ya. Nah, ada satu kelemahan dari saham ini, yaitu jumlah saham yang dimiliki publik jumlahnya tidak banyak, yaitu sebanyak 146 juta lembar. Ini bisa dibilang kurang liquid ya, terutama jika sobat mau berinvestasi dalam jumlah yang besar. Tapi, jika masih di bawah 100 juta, saya rasa masih oke. Apalagi jika disimpan jangka panjang. Jadi kesimpulannya, EKAD perusahaannya bagus, tanpa hutang, labanya di tahun ini tetap bertumbuh, dan peluang kenaikan harga sahamnya masih besar. Oke, itu semua pembahasan saham EKAD. Jika ada masukan atau komentar, bisa sobat masukkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa! Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya sobat. Jangan lupa di subscribe ya, agar kami makin semangat membuat video analisa saham.